Baik teman-teman, sudah dibuka buku tematiknya? Ya, sekarang kita masuk ke subtema 4, yaitu bermain di tempat wisata. Yuk sekarang teman-teman amati gambar di samping ya. Ya, gambar di samping, kira-kira menurut kalian di mana Nina berada? Ya, jika ada gambar gajah, gambar jerapah, dan gambar hewan lainnya, maka Nina sedang berada di mana teman-teman? Nah, sekarang bersama siapa Nina pergi ke tempat wisata itu? Yuk sekarang kalian jawab ya teman-teman di kolom komentar YouTube. Baik, kita sudah masuk ke pembelajaran 1. Di pembelajaran 1 ini kalian diminta untuk membaca sebuah cerita Tony yang sedang berkunjung ke kebun binatang. Yuk, mari dibaca teman-teman. Ya, sudah dibaca? Ya, di situ ada cerita tentang Tony bersama dengan teman-temannya berkunjung ke sebuah kebun binatang. Nah, di situ juga ada Pak Guru. Pak Guru menjelaskan apa yang ada di kebun binatang tersebut, teman-teman. Nah, sekarang kalian perhatikan lagi ya cerita tentang Tony tersebut. Cerita tersebut terdapat ada tanda baca, teman-teman, yaitu ada tanda titik, tanda koma, dan huruf kapital. Siapa yang tahu arti tanda baca tersebut? Ya, jika belum tahu, mari Miss beritahu kalian. Dalam cerita tadi terdapat beberapa tanda baca dan ejaan. Yang pertama, tanda baca koma. Tanda baca koma digunakan untuk merinci sesuatu, teman-teman. Contohnya, ibu membeli mangga, jeruk, dan alpukat di pasar. Lalu, tanda baca titik digunakan untuk mengakhiri kalimat. Contohnya, hari sudah sore, waktunya pulang. Nah, diberi tanda titik karena mengakhiri kalimat tersebut. Lalu, huruf kapital. Huruf kapital digunakan di awal kalimat, yaitu huruf besar di awal kalimat. Contohnya, cuaca hari ini sangat cerah. Lalu, kalau ada kata-kata atau nama orang di tengah-tengah, itu juga menggunakan huruf kapital ya teman-teman. Depannya menggunakan huruf besar, yaitu huruf kapital. Baik, selanjutnya kita akan berhitung. Di sini petugas kebun binatang menyediakan 3 ikat dedaunan. Seluruh daun akan diberikan ke satu kandang jerapah. Berapa ikat dedaunan untuk satu kandang jerapah? Artinya tadi 3 ikat dibagi ke satu kandang. Berarti dapat ditulis 3 dibagi 1. Nah, 3 dibagi 1 sama dengan 3 dikurangi 1 dikurangi 1 dikurangi 1 sama dengan 0. Satunya di situ ada 3 kali pengurangan. Jadi 3 dibagi 1 sama dengan 3. Nah, di sini kuncinya adalah jika suatu bilangan dibagi dengan angka 1, maka hasilnya adalah bilangan itu sendiri. Seperti contoh tadi, 3 dibagi 1 sama dengan 3. Lalu jika Miss punya angka 7 dibagi 1, kira-kira berapa teman-teman isinya? Ya, betul sekali, isinya yaitu tetap 7. Karena apa tadi? Ya, karena jika bilangan dibagikan dengan angka 1, maka bilangan hasilnya adalah bilangan itu sendiri. Lalu bawahnya sekarang perhatikan lagi. Ada 4 keranjang rumput. Rumput itu akan dibagikan kepada 4 kandang rusa sama banyak. Berapa keranjang rumput untuk masing-masing kandang? Nah, kalau ini artinya bentuk pengurangan berulangnya ada 1 pengurangan sampai habis. Artinya 4 dibagi 4 sama dengan 1. Nah, hasil pembagian suatu bilangan dengan bilangan yang sama adalah hasilnya 1. Kalau tadi bilangan yang dibagikan dengan angka 1, hasilnya bilangan itu sendiri. Nah, kalau yang sekarang, bilangan yang dibagikan dengan angka yang sama seperti bilangan di awal, maka hasilnya adalah 1. Contohnya yaitu 4 dibagi 4 sama dengan 1. 5 dibagi 5 sama dengan 1. Nah, seperti itu ya teman-teman. Sampai di sini mengerti? Oke, jika mengerti dan paham, kita lanjut.
Nah, di sini jika kalian ingin berkreasi, maka kalian dapat menggunakan bahan alam yang digunakan untuk karya hiasan. Contohnya, di sini yang pertama adalah kalian bisa menggunakan daun pisang atau daun apapun untuk mencetak sesuatu. Lalu yang kedua, kalian bisa menggunakan pasir, teman-teman. Lalu yang ketiga, kalian bisa menggunakan telur, betul sekali. Kulit telur di sini bisa digunakan untuk hiasan-hiasan. Seperti contoh, kalian ingin membuat sebuah bingkai foto, kalian bisa menggunakan kulit telur ini untuk hiasan samping-sampingnya ya. Lalu yang keempat, ada kulit kerang. Nah, kalian juga bisa menggunakan kulit kerang untuk membuat sebuah karya hiasan. Lalu ada biji-bijian. Nah, biji-bijian ini sudah kita praktekkan waktu itu ya teman-teman. Di situ kalian membuat apa? Ya, mewarnai sesuatu dan menggunakan biji-bijian untuk hiasannya. Dan di sini juga ada ranting pohon, teman-teman. Nah, ranting pohon ini pun bisa kalian gunakan untuk membuat hiasan. Oke, baik. Sudah paham sampai di sini, teman-teman? Ya, kita lanjut ya. Kita buka ke pembelajaran 2. Nah, di pembelajaran 2 itu terdapat cerita tentang Nina mengenai agrowisata. Yuk teman-teman dibaca dulu ya cerita tersebut. Oke, sudah dibaca teman-teman? Ya, jika sudah dibaca, kalian lihat di halaman sebelahnya, halaman 93. Terdapat sebuah tabel yang seperti di layar Miss ini. Nah, tabel tersebut kalian diminta untuk menuliskan 3 kelompok nama benda. Lalu kalian checklist di sini apakah benda tersebut padat, cair atau gas bentuk wujud bendanya. Contohnya kalian lihat ya di cerita Nina tadi. Di cerita Nina terdapat ada bacaan bus. Nah, kalian tulis boleh di sini nama bendanya bus. Bus itu wujud bendanya padat, cair, atau gas, teman-teman? Ya, betul sekali. Wujud bendanya adalah padat. Lalu, ada juga di situ bacaan tentang jus. Nah, kalau kulit buah manggis dapat dibuat jus. Nah, jus kalian tulis di sini. Jus itu wujud bendanya padat, cair, atau gas, teman-teman? Ya, cair. Kalian checklist di sini cair. Nah, yang ketiga, kalian cari sendiri ya, teman-teman. Oke, sekarang mari menulis di buku paket kalian. Oke, sekarang kalian belajar tentang sebuah peragaan menekuk tubuh. Di sini ada Made dan teman-temannya yang sedang bermain tongkat estafet. Gerakan pertama dan gerakan kedua adalah gerakan menekuk tubuh. Di sini Made sedang memberikan tongkat estafet tersebut kepada temannya. Nah, dia menekuk badannya ke belakang dan tangannya untuk memberikan tongkat estafet tersebut. Begitupun yang ini, dia menekuk badannya ke depan dan tangannya yang ke belakang untuk memberikan tongkat estafet ini. Nah, ini adalah contoh menekuk tubuh. Nah, kalian juga bisa lihat contoh lainnya di buku kalian ya. Ada tangan yang dapat ditekuk, ada kaki yang dapat ditekuk. Nah, banyak ya tubuh kita itu dapat membuat sebuah gerakan menekuk tubuh. Oke, sampai di sini paham teman-teman? Ya, itulah tadi pembelajaran 1 dan pembelajaran 2. Dan jangan lupa, kalian mengerjakan Ayo Berlatih di halaman 91, nomor 1, 2, dan 3. Lalu di halaman 95, nomor 1, 2, dan 3 juga ya teman-teman. Oke, terima kasih teman-teman sudah mendengarkan penjelasan hari ini. Semoga bermanfaat ya. Oke, baik teman-teman, gimana pembelajaran hari ini? Ya, semoga kalian mengerti dan kalian paham ya. Coba tadi kita di subtema yang 4 belajar tentang apa teman-teman? Ya, kita belajar tentang bermain di tempat wisata. Lalu di situ ada permainan, ada cerita yang harus kita baca, ada makna kata yang harus kita cari, serta kita belajar tentang tanda baca.
digunakan saat awal kalimat maupun saat menulis nama seseorang. Jadi misalkan kalian mau menulis sore hari, jadi saat menulis sore hari berarti yang huruf kapital itu adalah huruf besar. Mana yang huruf besar? Ya, S-nya yang huruf besar. Lalu kalian misalkan mau menulis kalimat Ibu dan Andi pergi ke pasar. Jadi yang huruf besar di situ ada ya huruf I, yaitu dari ibu, dan huruf A, yaitu nama orang Andi. Oke, begitu ya teman-teman. Dan kita juga tadi belajar tentang apa? Ya, tentang pembagian sebuah bilangan. Di mana bila suatu bilangan dibagi dengan angka 1, maka hasilnya adalah bilangan itu sendiri. Contohnya apa? 3 dibagi 1 sama dengan berapa? Ya, sama dengan 3, karena suatu bilangan dibagi dengan angka 1 hasilnya adalah bilangan itu sendiri. Lalu, jika hasil pembagian suatu bilangan dengan angka yang sama, hasilnya yaitu 1. Contohnya apa? Seperti contoh tadi, 4 dibagi 4 berarti hasilnya 1. Betul sekali teman-teman. Oke, lalu kita tadi belajar tentang apa lagi? Ya, kita belajar tentang sebuah aturan di tempat wisata. Nah, sekarang kalian sudah mengerti ya mana aturan itu harus dilakukan ya, aturan itu harus ditaati teman-teman. Oke, sampai di sini semoga kalian mengerti dan semoga video tadi bermanfaat ya teman-teman. Jangan lupa untuk mengerjakan soal latihannya.